Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini bersama dengan saya, Rizal. Hari ini, saya akan membahas lanjutan sebuah dokumen resmi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 sampai dengan 2029. Materi hari ini berisi rencana konkret pemerintah untuk memperbaiki sistem penarikan pajak negara, memastikan kamu dan generasi muda bisa membeli rumah dengan sistem pembiayaan yang baru, memperluas jangkauan layanan masyarakat hingga ke 92 juta jiwa, dan memperbaiki sistem hukum serta pengelolaan lingkungan. Banyak orang memiliki pola pikir bahwa dokumen negara hanya persentase pejabat yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan rakyat biasa. Padahal, jika kita melihat fakta yang sebenarnya, aturan yang tertulis di dalam dokumen ini adalah yang menentukan apakah kamu yang berpenghasilan tidak tetap bisa mendapatkan kredit rumah dan apakah di wilayah tempat tinggal kamu akan mendapatkan alokasi dana pembangunan. Oleh karena itu, mari kita bahas dokumen ini secara terperinci. Mari kita mulai dari judul pembahasan kita hari ini. Judulnya adalah Arah Pembangunan dan Prioritas Nasional, Ekstraksi RPJMN 2025-2029. Di sini kita melihat peta wilayah Indonesia dengan garis penanda infrastruktur. Fokus utamanya adalah mengurangi kesenjangan, mempercepat transformasi. Banyak masyarakat di daerah mengeluh bahwa pembangunan selalu berpusat di Pulau Jawa dan merasa daerah mereka tertinggal. Sebagian besar orang menganggap ketimpangan ini adalah sesuatu yang normal dan tidak bisa diubah. Pendapat tersebut keliru. Transformasi dan pemerataan ekonomi adalah sesuatu yang bisa direkayasa secara sistematis. Rencana di sini menunjukkan bahwa pemerintah akan mendistribusikan pusat-pusat pertumbuhan baru ke seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya sangat praktis. Jika pusat aktivitas ekonomi didistribusikan ke daerah, maka perputaran uang akan terjadi di wilayah kamu. Sehingga kamu memiliki kesempatan kerja dan peluang usaha yang sama besarnya dengan mereka yang tinggal di ibu kota. Mari kita beralih pada membahas pemaparan fakta lapangan yang sangat konkret. Defisit infrastruktur sosial 34,75%. Rumah tangga tinggal di hunian tidak layak. Saat melihat angka defisit 34,75% ini, sebagian orang mungkin berpikir, itu wajar, dan mungkin hanya terjadi pada masyarakat di pelosok daerah yang jauh dari jangkauan. Mari kita perlebar kerangka berpikir tersebut. Untuk melihat realitas sebenarnya, jika kita mencermati data baseline di tahun 2024, akses rumah layak huni secara nasional baru mencapai persentase 65,25%. Bahkan, jika kita membedah persentase di perkotaan hanya berada di angka 66,26%. Tidak jauh berbeda dengan di pedesaan yang berada di angka 63,83%. Ini menunjukkan fakta literal bahwa di kota-kota besar, tempat pusat perputaran uang berada, sepertiga populasinya masih mendiami hunian yang ada di bawah standar. Lalu, perhatikan peringatan data di bagian kanan bawah. 82,47% rumah dibangun secara swadaya. Banyak masyarakat kita memiliki keyakinan turun-temurun bahwa membangun rumah sendiri sedikit demi sedikit menggunakan uang tabungan pribadi itu adalah bentuk kemandirian finansial yang patut dibanggakan. Mari kita evaluasi keyakinan tersebut berdasarkan konsekuensi ekonomi realnya. Secara ekonomi, angka 82,47% ini bukanlah indikator kesuksesan mandiri, melainkan bukti bahwa masyarakat sedang menanggung beban pembiayaan yang sangat berat secara sendirian. Masyarakat harus mengeluarkan modal yang besar, modal yang dikeluarkan secara tunai tanpa intervensi sistem pembiayaan atau fasilitas kredit negara yang memadai.
Selanjutnya, kita berhadapan dengan masalah yang paling mendasar, yaitu hambatan sistemik, kapasitas fiskal, dan batasan desentralisasi. Di sini tercatat bahwa rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto kita itu masih tertahan di angka 10,07%. Di sini menyoroti masalah fiksi desentralisasi, yaitu terbatasnya kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kamu mungkin sering bertanya-tanya, mengapa pemerintah daerah atau bupati itu tidak segera membangun perumahan murah untuk warga miskin di daerah kamu? Seringkali kita menyalahkan pejabat daerah karena dianggap tidak peduli. Kenyataannya, ada pada kendala hukum tata negara di mana wewenang pemerintah daerah dibatasi oleh aturan pusat. Ini yang disebut dengan fiksi desentralisasi. Selain itu, dengan angka penerimaan pajak yang hanya 10,07%, negara secara sistematis kekurangan dana untuk membiayai program besar. Implikasi logisnya jelas. Tanpa perbaikan aturan, wewenang, dan tanpa peningkatan jumlah penerimaan pajak, semua target kesejahteraan rakyat yang dijanjikan tidak akan pernah memiliki dana untuk direalisasikan. Kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu tentang merespon tantangan global dengan fondasi keadilan sosial. Pemerintah menempatkan Pancasila sebagai pedoman etika kebijakan. Dan ini dibagi ke dalam dua prinsip. Demokrasi untuk memastikan partisipasi warga yang setara, dan hak asasi manusia untuk melindungi kelompok rentan. Sangat wajar jika masyarakat kalangan bawah, pekerja harian, dan atau pedagang kecil merasa urusan demokrasi dan hak asasi manusia itu adalah urusan politik elit yang tidak menghasilkan uang. Coba kita ubah cara pandang kita tersebut. Jika negara tidak menjamin hak kamu untuk bersuara secara demokratis dan tidak melindungi hak asasi kamu di mata hukum, maka setiap kebijakan ekonomi yang dibuat hanya akan menguntungkan kelompok pemilik modal besar. Pemajuan hak asasi manusia adalah syarat wajib agar ketika terjadi krisis ekonomi di tingkat global, pemerintah tetap memprioritaskan bantuan dan perlindungan pekerjaan untuk kamu, bukan hanya menyelamatkan aset perusahaan besar. Mari kita lanjut membahas tentang memperkokoh demokrasi dan hak asasi manusia yang ditempatkan sebagai prioritas nasional pertama. Di sini, kamu bisa melihat dua indikator yang sangat spesifik. Pertama, Indeks Demokrasi Indonesia ditargetkan meningkat secara bertahap dari baseline 79,51 pada tahun 2023 menjadi rentang 83,42 hingga 86,96 pada tahun 2029. Kedua, Indeks Hak Asasi Manusia juga ditargetkan mengalami kenaikan dari 2,7 menjadi 2,85. Banyak pelaku bisnis dan masyarakat seringkali bersikap skeptis dan berkata, target indeks seperti ini hanyalah angka administratif buatan pemerintah yang tidak memiliki bentuk operasional di dunia nyata. Mari kita uji validitas pertanyaan tersebut, melihat strategi pembuktian realitasnya. Jika kamu melihat kotak di bagian bawah, pemerintah tidak membiarkan angka tersebut mengambang tanpa dasar, melainkan menetapkan tindakan konkret yang disebut dengan fokus legislasi. Tindakan nyatanya adalah mengawal regulasi kunci yang secara spesifik mencakup rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kamu harus membaca informasi ini secara harfiah. Perubahan undang-undang ini adalah instrumen hukum yang memaksa instansi dan lembaga negara untuk membuka data pemerintah kepada publik. Keterbukaan informasi berarti kamu sebagai warga negara atau pengusaha akan mendapatkan akses langsung terhadap data tata ruang, regulasi lokal, hingga alokasi anggaran pemerintah tanpa proses yang ditutup-tutupi. Transparansi informasi yang dijamin oleh undang-undang inilah yang akan secara langsung mengurangi asimetri informasi
dan biaya-biaya siluman sehingga kamu bisa merancang perhitungan bisnis dan investasi dengan tingkat kepastian yang sangat presisi. Kita lanjutkan pada perluasan kapasitas pembiayaan negara. Pemerintah mentargetkan rasio pendapatan negara naik dari 12,82% menjadi kisaran 13,75% hingga 18% di tahun 2029. Rasio perpajakan juga ditargetkan naik dari 10,07% menjadi kisaran 11,52% hingga 15%. Strateginya adalah perluasan sumber dan inovasi pembiayaan yang inklusif. Setiap kali masyarakat mendengar kata peningkatan pajak, respon otomatis yang muncul adalah penolakan. Karena masyarakat merasa hidup sudah susah dan beban tagihan akan bertambah berat. Fakta strategisnya adalah perluasan sumber pembiayaan ini tidak berarti negara akan memeras rakyat kecil. Perluasan inovasi pembiayaan berarti pemerintah mencari sumber pemasukan baru, memastikan perusahaan besar membayar kewajiban mereka secara benar, dan merapikan sistem penarikan pajak yang selama ini bocor. Jika negara tidak mengamankan pendapatan ini, kita harus mencari utang luar negeri dengan bunga yang tinggi, yang pada akhirnya justru akan merugikan kondisi ekonomi keluarga kamu di masa depan. Mari kita perhatikan akselerasi ekstrim Satuan Pelayanan 2025-2029. Target sasaran pelayanan ini akan dinaikkan secara sangat agresif, mulai dari 5.000 unit layanan untuk 17,89 juta jiwa di tahun 2025, terus diperluas hingga mencapai 26.508 unit yang mencakup 92,78 juta jiwa pada tahun 2029 dengan pencapaian target 100%. Banyak pihak skeptis dan mengatakan bahwa menyalurkan fasilitas langsung kepada 92 juta dalam 5 tahun adalah tindakan yang mustahil secara teknis dan hanya akan menghabiskan anggaran. Jika kita tetap menggunakan sistem lama, tentu itu mustahil. Namun, grafik ini menunjukkan rencana bertahap yang terukur tahun demi tahun. Rencana ini juga mencakup perluasan ke daerah terpencil yang dimulai tahun 2027. Akselerasi satuan pelayanan ini adalah bentuk tindakan langsung pemerintah ke lapangan untuk memastikan warga negara mendapatkan hak dasar mereka, baik dalam hal gizi, pendidikan, maupun fasilitas vital lainnya. Anggaran yang dikeluarkan untuk 92 juta jiwa ini bukanlah pemborosan, melainkan intervensi fisik negara untuk membentuk sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan kompeten. Mari kita lanjut lagi. Sekarang kita membahas tentang menyeimbangkan mesin pertumbuhan spasial. Di sini, kamu bisa melihat pembagian fokus pembangunan ke dalam dua wilayah geografis yang sangat spesifik. Desa mandiri di sisi kiri dan gravitasi perkotaan di sisi kanan. Sebagian besar pelaku usaha dan investor seringkali beranggapan bahwa alokasi dana ke wilayah pedesaan adalah sekedar program bansos yang lambat memberikan imbal hasil. Sementara, kota adalah satu-satunya lokasi yang rasional untuk berinvestasi. Mari kita definisikan ulang kerangka berpikir itu. Di sini, pembangunan desa dan kota sama sekali bukan dua hal yang saling bersaing, apalagi memperebutkan anggaran negara. Keduanya memiliki fungsi matematis yang berbeda. Desa diposisikan secara harfiah untuk membangun kemandirian dari tingkat akar rumput. Dengan target persentase desa mandiri naik dari baseline 22,85% menjadi 25,79% di tahun 2029. Sebaliknya, perkotaan ditetapkan sebagai pertumbuhan ekonomi makro. Pemerintah menargetkan proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional mencapai angka 59,25%. Lebih mengerucut lagi, PDRB wilayah metropolitan ditargetkan menyumbang 45,60%.
Ini sumbangan yang dihitung terhadap total ekonomi nasional. Sebagai seorang yang rasional membaca pergerakan ekonomi, data ini memberikan kamu koordinat yang sangat akurat. Artinya, hampir 60% total uang beredar dan aktivitas ekonomi negara akan terkonsentrasi di wilayah perkotaan, di mana hampir separuh dari total nasional tersebut berputar khusus di area metropolitan. Ini adalah instruksi lokasi untuk bisnis kamu. Jika kamu menargetkan volume transaksi yang masif, wilayah metropolitan adalah tempat kamu yang harus melakukan ekspansi operasional. Namun, untuk mengamankan rantai pasok dan fondasi produksi, kamu harus menargetkan kemitraan dengan 25,79% desa yang telah mencapai target kemandirian tersebut. Tidak perlu menebak, datanya sudah jelas tersaji di sini. Mari kita temukan solusi langsung untuk masalah kesehatan kita. Strategi intervensi mewujudkan 74% akses rumah layak huni di tahun 2029. Ada 3 pilar utama: penyediaan terjangkau, rekayasa pembiayaan, dan integrasi spasial. Fakta di lapangan hari ini, banyak generasi milenial, generasi Z, dan pekerja harian meyakini bahwa mereka tidak akan pernah bisa membeli rumah karena harga terus naik dan mereka tidak memiliki slip gaji tetap untuk mengajukan pinjaman bank. Pemerintah secara spesifik membuat pilar kedua, yaitu rekayasa pembiayaan. Ini berarti negara akan turun tangan membuat aturan, fasilitas, dan penjaminan pembiayaan khusus bagi pekerja berpenghasilan tidak tetap agar bisa membeli rumah pertama. Pilar pertama secara khusus menargetkan generasi muda dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Pilar ketiga, integrasi spasial, akan memastikan rumah yang kamu beli terhubung dengan infrastruktur jalan dan air bersih, sehingga lingkungan tersebut tidak berubah menjadi kawasan pemukiman kumuh. Jadi, memiliki rumah bukan lagi sekedar impian, melainkan sudah dimasukkan ke dalam target matematis negara. Sekarang, mari kita membahas tentang penataan kelembagaan dan infrastruktur ekologis. Di sini dijelaskan bahwa skema platform nasional untuk pengelolaan sampah yang menyelaraskan pusat dan daerah, kemudian pembuatan target penegakan spesifik untuk merekomendasikan tarif, mengawasi standar air limbah domestik, dan menutup celah regulasi yang selama ini belum diatur tegas oleh pemerintah pusat. Orang biasa sering menganggap isu pengelolaan sampah dan limbah itu sebagai masalah teknis kecil yang tidak berkaitan dengan dompet mereka. Pemikiran tersebut sangat merugikan. Jika celah aturan tidak ditutup dan air limbah domestik mencemari sumber air warga, dampak yang terjadi adalah penurunan standar kesehatan massal. Biaya medis yang harus kamu keluarkan jika keluarga kamu jatuh sakit akibat lingkungan yang buruk akan menghancurkan tabungan finansial kamu. Penataan kelembagaan sampah dan penegakan tarif ini merupakan cara perlindungan preventif dan ini dilakukan oleh pemerintah agar lingkungan hidup kamu tetap mendukung aktivitas ekonomi yang produktif. Mari kita membahas tentang integrasi perlindungan sosial dan ekosistem unggul. Banyak orang di kalangan menengah ke atas itu memiliki keyakinan bahwa program bansos untuk kelompok rentan hanyalah beban anggaran yang merugikan uang negara tanpa memberikan imbal hasil ekonomi. Mari kita evaluasi niat dan mekanisme literal dari kebijakan ini. Bantuan sosial dalam dokumen ini sama sekali bukan sekedar membagikan uang tunai secara bebas yang kemudian habis tanpa sisa. Perhatikan kotak di sebelah kiri. Pemerintah melakukan optimalisasi bantuan sosial terpadu seperti kartu kesejahteraan, kartu usaha secara spesifik bagi penyandang disabilitas, dan lansia. Namun, bagian yang paling penting secara ekonomi adalah poin di bawahnya. Terdapat mekanisme pemantauan yang ketat untuk memastikan dana tersebut tidak digunakan untuk konsumsi yang tidak produktif seperti rokok, miras, atau perjudian.
Ketika dana perlindungan dikunci hanya untuk kebutuhan dasar yang produktif, kita beralih ke kotak yang sebelah kanan yang berjudul penciptaan nilai. Pemerintah membiayai pembangunan sekolah unggul dan revitalisasi madrasah untuk mencetak sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Setelah SDM ini mendapatkan pendidikan, mereka langsung diarahkan untuk masuk ke ekosistem industri kreatif yang real, yaitu animasi, video, dan musik, fashion dan kriya, pengembangan aplikasi dan game, serta sektor kuliner. Jadi, secara finansial, ini adalah sebuah rantai proses yang terukur, mengamankan kebutuhan dasar kelompok rentan secara ketat agar tidak ada uang negara yang bocor ke sektor non-produktif, lalu mengarahkan masyarakat yang sehat tersebut ke sektor pendidikan untuk kemudian diserap oleh industri kreatif yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi nasional. Kita sampai pada bagian akhir, visi Cetak Biru 2029, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Ketika melihat begitu banyak angka besar di slide penutup ini, respon otomatis dari sebagian besar orang adalah target ini terlalu besar dan tidak mungkin terrealisasi dalam waktu 5 tahun. Mari kita pecahkan target makro ini ke dalam komponen-komponen operasionalnya agar terlihat realitas teknisnya. Di kotak yang pertama, targetnya adalah indeks demokrasi mencapai 86,96 dan perluasan ruang fiskal dengan rasio pajak hingga 15% dari produk domestik bruto. Peningkatan persentase pajak ini bukanlah angka abstrak, melainkan syarat matematis untuk membiayai kotak di sebelahnya. Masuk di kotak kedua, pelayanan masif. Uang dari rasio pajak 15% tadi secara harfiah dialokasikan untuk membiayai operasional secara penuh. 26.508 satuan pelayanan terintegrasi. Fasilitas fisik inilah yang akan menjangkau dan melayani sebanyak 92,78 juta jiwa di seluruh Nusantara. Hasil dari sistem yang saling mendanai tersebut terlihat pada kotak ketiga, kesejahteraan yang nyata. Secara spesifik, 74% rumah tangga ditargetkan mengakses hunian yang layak. Di sini juga ditegaskan bahwa perlindungan sosial berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi kreatif dan sekolah unggul. Jika kamu membaca dokumen ini sebagai profesional, visi 2029 ini bukanlah sekedar angan-angan, melainkan serangkaian instruksi teknis penganggaran yang telah disiapkan secara kuantitatif. Angka-angka ini akan menentukan di sektor mana uang negara akan berputar, dan disitulah kamu seharusnya menempatkan fokus bisnis dan investasi. Itulah rincian dari dokumen presentasi RPJMN tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Rencana pembangunan ini telah dirancang untuk menyelesaikan berbagai hambatan teknis yang selama ini menahan laju ekonomi kita. Mulai dari wewenang daerah, perbaikan, sistem penerimaan pajak, penciptaan fasilitas perumahan untuk pekerja lepas dan generasi muda, hingga perbaikan infrastruktur pelayanan masyarakat dan tata kelola ekologi di lingkungan. Rencana ini adalah kontrak resmi pemerintah yang hasilnya akan kita rasakan secara bersama-sama. Jika kamu merasakan bahwa informasi dan analisis ini memperjelas pemahaman kamu tentang arah kebijakan negara dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan keluarga kamu, pastikan kamu tekan tombol like pada video ini. Silakan share video ini ke teman-teman dan kerabat kamu, agar mereka juga memahami fakta yang sebenarnya. Ingat untuk subscribe agar kamu tidak tertinggal analisis mendalam lainnya. Dan saya juga ingin mendengarkan pendapat kamu. Silakan tulis di kolom komentar. Dari semua strategi yang sudah kita bahas tadi, program mana yang paling rasional dan langsung bisa memperbaiki ekonomi keluarga kamu?
Sahabat semua, keadilan ekonomi tidak terjadi secara otomatis. Tidak terjadi secara otomatis dari janji politik. Keadilan ekonomi hanya tercipta ketika negara merencanakannya sistem secara terukur dan warga negara mengawasi pelaksanaannya secara rasional. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di analisis selanjutnya.